Dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang rekan-rekan jurnalis yang kami hormati. Kami izin update tentang upaya-upaya yang sudah kami lakukan, Polda Metro Jaya lakukan untuk terus mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rekan-rekan, sejak tanggal 25 kemarin, sejak ada kegiatan penyampaian pendapat di muka umum di gedung DPR MPR RI, di depannya, kemudian di belakang, kami telah menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi yang berlangsung secara damai, penyampaian aspirasi. Kemudian kami dari Polda Metro Jaya melaksanakan pelayanan atau memberikan pelayanan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum. Kemudian kami juga pernah menyampaikan saat itu bahwa kami menyayangkan ada pihak lain yang datang ke gedung atau depan dan belakang gedung DPR MPR RI tidak menyampaikan pendapat, tapi langsung melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, merusak, melempari petugas, kemudian merusak beberapa kendaraan, ada yang membakar, masuk ke dalam jalan tol, melempari masyarakat yang beraktivitas di jalan tol, hingga menutup jalan tol. Jadi perusuh-perusuh ini, ya, pelaku-pelaku anarkis ini atau orang-orang yang melakukan anarkis, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini berbeda halnya dengan pihak-pihak yang sebelumnya kami apresiasi sudah menyampaikan pendapat. Saat itu tanggal 25, tanggal 28 itu saudara-saudara kita, rekan-rekan kita dari beberapa elemen mahasiswa dan juga dari buruh. Itu kedua belah pihak ini, buruh dan mahasiswa, menyampaikan pendapat, datang. Namun pihak lain yang kami sayangkan ini. Nah, inilah yang sekarang akan kami jelaskan tentang apa yang sudah Polda Metro Jaya lakukan terhadap pengungkapan peristiwa-peristiwa anarkis. Ya, langsung kami mengarah kepada saat ini, ya, tim gabungan dari beberapa subdit dari Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, kemudian juga tim dari Narkoba juga bekerja, tim dari Direktorat Reskrim Sus, Direktorat Siber juga bekerja. Kami update sementara ya, ini bagaimana Polda Metro Jaya mengungkap kegiatan-kegiatan anarkis, ya, sebagai bentuk komitmen yang senantiasa disampaikan Bapak Kapolda Metro Jaya kepada jajaran untuk menjaga Jakarta. Ya, apabila ada tindakan yang anarkis, Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan, kita tindak lanjuti perintah Bapak Presiden dan Bapak Kapolri untuk menindak tegas pelaku anarkis secara prosedural, tegas dan terukur. Sampai dengan hari ini, rekan-rekan, kami telah melakukan tindakan penahanan terhadap 38 tersangka. Ya, 38 tersangka telah ditahan
apa peran mereka dalam melakukan kegiatan anarkis. Yang pertama, melempar bom molotov. Ya, kepada petugas. Kemudian melempar batu, melempar bambu, memukul dengan bambu. Kemudian melawan petugas, menghalang-halangi petugas, melawan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas, melakukan pengamanan. Kemudian ada yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum ke kantor Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Ini juga sudah terungkap. Kemudian beberapa tersangka juga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap mobil yang viral. Mobil yang dimiliki oleh seorang pejabat di kementerian, pejabat ASN di sebuah kementerian. Ini juga sudah terungkap pelakunya. Kemudian ada yang melakukan anarkis, melakukan gangguan ketertiban, membakar motor. Itu hari pertama tuh, kami ingat, tanggal 25 Agustus. Di belakang gedung DPR, itu ada gerbang Pancasila, di situ dibakar motor. Sudah terungkap juga ini pelakunya. Kemudian yang diduga melempar batu, melempar petasan kepada petugas, ini juga sudah ditangkap, ditahan. Kemudian yang diduga menghasut, melakukan ajakan, memprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis, baik kepada pelajar maupun anak, juga sudah ditahan. Kemudian ada juga tersangka yang ditahan karena diduga membakar halte bis Transjakarta di depan sebuah mall, mall inisial F, di Jalan Sudirman, ya, dekat Gelora. Ya, jadi terhadap 38 tersangka ini telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, ya, dengan peran dan perbuatan yang kami sampaikan tadi. Sehingga terhadap para tersangka ini ada yang disangkakan pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun karena mengajak, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Kemudian ada yang disangkakan pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian ada yang disangkakan pasal 406 tentang pengerusakan dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Kemudian ada juga yang disangkakan dengan pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang melawan perintah petugas, melakukan perlawanan, menghalang-halangi, tidak mengindahkan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas. Nah, ini adalah persangkaan pasal. Ya, selanjutnya penyidik masih terus melakukan pendalaman, mengembangkan kasus ini, dan apabila ada perkembangan terhadap penyidikan kasus ini akan kami sampaikan lebih lanjut rekan-rekan. Ya, sekali lagi kami mengimbau, ya, beberapa waktu yang lalu rekan-rekan ikut di DPR, di depan, di belakang, malam, kami himbau apabila ingin menyampaikan pendapat harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, melakukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Kemudian setelah melakukan pemberitahuan, penanggung jawabnya itu melakukan komunikasi, disepakati bahwa nanti tahapan penyampaian pendapatnya dalam bentuk unjuk rasa, dalam bentuk demonstrasi itu di mana, jumlah orangnya berapa, sehingga kami nanti selanjutnya menyiapkan rencana pelayanan pengamanan
unjuk rasa tersebut, sehingga terjadi kesepakatan dan bersepakat juga jangan sampai ada penyusup dan lain sebagainya. Ya, jadi penyampaian pendapat. Jadi peristiwanya penyampaian pendapat kemarin berbeda dengan peristiwa anarkis. Ini betul-betul berbeda. Ada dua pihak ya. Saya jelaskan lagi bahwa pelaku-pelaku anarkis ini datang ke lokasi sekitar gedung DPR, tidak melakukan kegiatan penyampaian pendapat sama sekali, tetapi langsung melakukan kegiatan-kegiatan yang anarkis, yang mengganggu ketertiban umum, yang mengganggu keselamatan jiwa masyarakat di sekitar situ dan keselamatan jiwa petugas. Ya, ini bisa rekan-rekan bayangkan bagaimana masyarakat yang beraktivitas, itu ada mobil yang dirusak, motor yang dibakar, jalan tol ditutup. Bayangkan, ya ini tindakan-tindakan anarkis yang telah dilakukan tindakan tegas oleh Polda Metro Jaya. Ya, dengan mengungkap dan mengembangkan kasus ini. Ya. Itu rekan-rekan update-nya dari kami. Nanti akan kami update selanjutnya rekan-rekan. Ya. Ya, silakan Mbak. Iya. Mohon maaf, saya belum detail dari 38 tersangka, inisial apa, melakukan apa. Jadi izin kami umum dulu ya. Nanti narasinya itu, jadi membakar halte bis Transjakarta di depan sebuah mall inisial F ini, dengan melempar bom molotov, sehingga akhirnya haltenya terbakar. Ini kan sangat kami sayangkan ya, ini fasilitas umum, ya terganggu aktivitas akibat tindakan-tindakan anarkis, perusuh ya, dan akan kami kejar terus itu, masih kami kembangkan ini, tidak hanya 38. Kami kembangkan terus untuk mengungkap yang lain dan menangkap yang lain ya. Ya, nanti kami update selanjutnya boleh ya. Ya. Mohon maaf, SMK mana? Oh, Kabupaten Tangerang ya? Wilayah hukum. Oh, nanti kami cek. Mohon waktu ya. Baik. Ya. Ya, Mas. Berarti yang dari 38 tersangka itu belum tahu ya Pak Kabit, mereka itu mahasiswa atau bukan, atau bagaimana Pak? Ada datanya, nanti kami pastikan. Ya, ada data rinciannya. Mohon waktu ya. Ya. Kami ini awalan dulu ya. Ya, ini masih dikembangkan. Jadi 38 tadi perannya yang tadi kami ceritakan. Ya, mohon waktu detailnya. Ini masih umum dulu awalan ya. Ya. Nanti detailnya pekerjaannya apa, usia, dari daerah mana, alamatnya, mohon waktu ya. Oke, cukup rekan-rekan ya. Iya, betul. Itu betul. Betul, Mbak. Nanti kami komunikasikan, ya, lebih lanjut ya. Karena kan dinamis ya Mas, mohon dimaklumi situasinya berkembang terus dinamis, ya. Saya tidak menyebut jabatan profilnya dulu ya, jadi saya tadi menyampaikan saudara DMR, ya. Nanti kami cek lagi, ya, ntar ya. Sudah ditahan di Polda ya, dilakukan penahanan. Jadi tahapannya itu mengamankan, menangkap, kalau menangkap itu sudah tersangka, setelah diperiksa lagi, ditahan. Di kawasan Jakarta berarti? Apanya? Kan di kawasan Jakarta atau di Oh iya, tadi kejadiannya itu tadi, sekitar gedung DPR. langsung saat demo itu? Iya, kemudian ada yang di Polsek Cipayung yang merusak itu kan.
kemudian di halte bis tadi, daerah Senayan, kemudian di beberapa tempat lain ya di Jakarta. Oke. Nanti mohon waktu ya. Oke, ya. Oke. Oke Pak Kabit. Ya, makasih ya. Boleh diselain, Pak? Nanti ya. Nanti dikomplit dulu ya. Biar datanya akurat. Biar ininya banyak angle-nya. Ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Hati-hati di jalan. Sehat-sehat. Kabit hari ini ada demo lagi Pak Kabit. Pak, hari ini ada beras nggak Pak? DPR nggak jadi berarti Pak ya? Mentang-mentang satu salah ya. Iya. Jaga omongan banget Pak Kabit. Pak Kabit selamat ya Pak.